aja, farmingnya lama, dan dibandingkan waktu itu dulu metanya masih gold, udah pasti bakal jauh banget untuk ngomongin clear wave minion. Tapi buat sekarang tujuan dia adalah menutup Farsia dan Ruby gold lane. Ini adalah hyper carry Yishun Shin. All in untuk Andoryu. Wow, konsep yang sebenarnya gak mengagetkan lagi ya dengan adanya Ruby di area gold lane, Yisan di jungle-nya. Ini konsep yang sering banget muncul. Hyper carry betul yang kayak KB bilang tadi. Tapi apakah ini cocok dengan gameplay Navi? Kalau berkaca dari game yang kedua tadi sih Lim, yang kita bisa lihat bagaimana Andoryu benar-benar mengguncang lane of dan sendiri. Gua rasa jawaban yang tepat sih untuk Navi ngasih satu blok ke arah dia untuk menjadi hyper carry. Dan ini adalah match point untuk kedua tim. Match point untuk Onyx, match point juga untuk Navi. Dan sudah pasti Sonic dan juga Navi Nation masih semangat untuk ketes semua. EPL Arena, mana tepuk tangannya? Welcome to Land of Down. Langsung ya dengan perebutan di area mid lane. Kagura ini tipikal strong lane banget sih. Dan ya bisa dibilang lumayan safety untuk mid lane. Ada Amkuri-nya itu loh yang bisa nge-debuff dari efek sisi. Dia bisa lepas dari adanya efek sound atau apapun sekali suppress. Sementara ya tadi, konsep yang ingin dibawakan oleh Navi. Farming dari Andoryu yang akan dijaga juga. By Emblem, Festival of Blood. Kars dia pengen sustain banget, tapi hati-hati. Karena kita tahu landing dari Cici ini strong banget. Salah satu experience yang landingnya paling kuat. Right itu Langsung didapatkan oleh Kairi ya untuk Tito Pandoran. Tapi gue penasaran dengan nantinya kombinasi Sans yang di arah depan. Coba untuk diantarkan, masih ada Tidal Strike yang coba dilakukan oleh Keyboy. Masih selamat dua-duanya. Tapi dengan Wings by Wings, Ukir mencoba untuk memberikan satu pressure lebih aman dua-duanya. Wah, ini memang duo maut ya dari Keyboy Sans, dari Ukir Afro. Tapi ya di Golden akan menang range juga nih. Tipikal hero Nixa dari Granger. Dia akan terus bisa ngepok walaupun dari Ruby juga tipikal hero yang lumayan sustain landing kan. Dia bisa di cover lagi dengan emblemnya tadi dan first item pasti Orex. Pasti, langsung spell farming bakal membantu sekali. Cuman gue penasaran dengan Keyboy Sans nanti kombinasi seperti apa dengan Supremacy Land dan juga King yang Overton. Ya, itu bisa langsung instant kill harusnya ke target yang tepat ya. Kalau targetnya salah, let's say kayak mungkin Kahars gitu, mungkin ada sisa-sisa sedikit darahnya dan itu bisa bergerak. Tapi untuk ngomongin EXP ya, poke damage-nya lumayan berhasil. Cuma mungkin Keyboy dengan recover cepatnya ya. Evil. Langsung rotasi karena top lane. Lutfi tertampar dengan Final Flash pula. Dan sekarang Shadow Ice Strike menjadi kombinasi Lutfi. Langsung dilahap di tangan Andoryu. Hilang langsung dari Lutfi, instan juga. Tapi ragu sepertinya. Tadi udah dapat di rumput trapping, tapi nggak mau dia pindah lagi sementara tertutup. Langsung di sana. Oh, ada Keyboy siap dengan ada satu tsunami slam. Indian Overton selamat sudah. Satu poin didapatkan tapi dibalaskan dengan Turtle. Dan dimiliki oleh Navi dan Sans. Keyboy gak selamat. Miskom kan ya? Wah ini jujur, mungkin karena dari awal ya EXP-nya nggak hadir, jadi mau nggak mau harus coba buat cari target. Setidaknya mereka mendapatkan oleh-oleh. Andoryu memang tumbang, tapi turtle-nya nggak terselamatkan. Dan tadi ya ini Shive datang, udah menjadi jawaban banget kalau fighter Goldland itu sangat-sangat available dengan hadirnya arus sungai yang hanya hilang ketika turtle-nya dieliminasi. Dan ini ngebuat Navi langsung unggul dari segi early game. Yang gue maksud sih, kayak ketika memang Keyboy Sans mau ke Kairi. Ada Blue Strike. Kairi masih ada satu Tom Rose yang bisa menyelamatkan nyawanya tapi di arah top lane. Lutfi. Perbedaan level sangat terasa sehingga dia cukup sekarat tadi di arah top lane-nya. Kita kena solo kill loh tadi. Ini kita ngomongin soal Cici yang landingnya kuat banget bro. Iya, dan early-nya juga jangan lupa. Dia kuat banget tapi Lutfi semenjak kena Final Slash langsung ada perbedaan 2 level. Kars unggul sekali dengan adanya turtle yang didapatkan serta adanya Divine Participation. Dan Shive sangat kuat sekali di laning. Ingat Ruby sekarang spell fam-nya berdasarkan scaling. Semakin lama dia berjalan semakin banyak persenan spell fam yang akan didapatkan. Oke, so by the way dari levelnya jungle, kayaknya masih unggul sedikit ya. Cuma gak bakal beda jauh, karena kan ada infect jungle lagi. Andoryu tumbang pas turtle diambil tadi, makanya dia gak dapet extra shield juga. Sementara damage harusnya, kayaknya dia lebih sakit di awal.
Ya balik lagi ya, Assassin melawan yang Assassinnya scaling marksman. Jadi otomatis Andoryu harus punya waktu yang lebih banyak untuk melakukan farm. Skylar di bagian bottom lane, coba buat di zone out. Benar-benar dikasih pressure. Wah, sampai dalam banget loh. Bahkan ada Ukir. Tapi San sepertinya bakal menjadi target pindah ke arah dirinya. Shadow Isaac coba untuk diantarkan. San dalam sedikit masalah dan masih bisa untuk selamat. Wings by Wings kali ini Ukir. Dia sudah merasa cukup. Santai bro, santai. Ada Puncture dan juga Tonrose. Tetap Ukir bisa survive. Wah, tapi kayaknya nggak santai nih buat Navi karena mereka mau take over untuk turtle-nya. Ya, tapi lihat Afro dengan ada Tsunami Flame juga diantarkan oleh Keyboy dan Kartek gak selamat. Abo Ranger yang begitu mematikan. Kairi menjadi korban pertukaran yang tidak adil dan Keyboy dalam kondisi yang tidak mengenakan. Tertangkap tadi, 1 ditukar 2 plus turtle, keuntungan Navi terlihat begitu nyata. Kairi tumbang di waktu retributionnya tadi belum digunakan. So Navi, mereka pegang temponya sekarang. Wah, orange juga ya, Be. Ini dia invade yang tadi dimaksud sama Lim. Ketika memang Andorinya lebih siap dalam melakukan setup di turtle, otomatis Onyx akan lebih kerepotan dan kesulitan untuk bisa mendapatkan take over dari turtle tersebut. Dan terbukti, langsung leading 1600 gold. Lancelot dari Kairi sudah mulai kerepotan sekarang untuk bisa mengejar ketertinggalan dari Andoryu. Karena bisa kita lihat dari gold per menitnya, sedikit demi sedikit mulai lebih unggul, walaupun sebenarnya secara damage Kairi lebih mengungguli. Ya, karena areanya besar di Ambrose-nya, berapa kali sekalinya juga. Ya, outputnya juga ya, karena balik lagi Andoryu lebih late game nih untuk hero yang dibawakan. Kayaknya kan dibawa farming dulu sih. Onyx mereka ketinggalan 2000 gold. Dengan kondisi mereka bawa marksman sebenarnya ya harusnya memang agak sedikit ketinggalan. Cuma sampai 2000 gold dengan pressure yang gak berhenti. Wah, ini pressure yang terasa kepada CV. Termakan dengan ada Tsunami Slam. Maka coba untuk di follow up dan akhirnya CV yang gak selamat, gak bisa berbuat banyak. Maka dari Keyboy masih mau lebih, masih mencoba untuk menyelamatkan rekan-rekan yang lain. Tapi untuk sekarang, gak ada lagi yang bisa dilakukan oleh anak-anak Onyx selain dapetin CV dan itu cukup mahal harganya. Sementara di atasnya tadi Andoryu mencuri 1 buta harat, Be. Ya nggak buka ruang ya, karena Navinya lagi melakukan sebuah buying time di bagian river. Jadi Andoryu mendapatkan farmingan di bagian top lane untuk menjauhi level juga dari Kairi. Langsung berkumpul semuanya. Pokoknya kalau mid-nya itu lagi mau didobrak, semua harus regroup. Wajib ya. Vision terbesar soalnya bro. Iya, mahal kalau sampai kehilangan 1 outer turret mid lane. Terutama yang terakhir, yang bakal coba untuk dipegang oleh keduanya. So far, 2 turtle lo didapetin Navi. Apakah bisa kayak game kedua tadi? Perfect turtle? Dan sih, Ya. Dengan ada 1 Tsunami Slam. Coba untuk ditolong dengan ada Ever Attack pula. Final Slash coba mengantarkan damage ke arah San. Tapi dari jauh, Skylar coba untuk melakukan 1 Death Sonata. Bahkan Revitalize dari Afro sudah terbuka. CV join 5, join the trend. Mereka coba untuk makan depan, tapi Armor Pendant gak kena siapa-siapa. Turtle hanya coba untuk menjadi pancingan ya dari keduanya. Maka dari Afro termakan dengan Yoyo Bliss. Final Clap bersama dengan Flicker. Gagal untuk mendapatkan siapa-siapa. Begitu juga dengan Flame yang terlalu berbahaya. Kairi bakal coba untuk memberikan 1 damage kepada Andoryu. Banyaknya sekarat memudahkan Onyx dapetin Turtle yang terakhir. berhasil diusir Navi keluar dari Turtle Pit dan take over Turtle yang begitu manis. Onyx mereka masih menunjukkan taringnya. Wah, Onyx kite play-nya bagus banget. Mereka nungguin dulu nih. Apa dulu yang keluar dari Navi? Final Side Flicker ternyata yang keluar. Langsung direspon dengan cepat. Targetingnya juga Phantom Execution menuju Andoryu. Membuat Andoryu dalam keadaan yang nggak bisa untuk melanjutkan team fight. Navi retreat dan juga harus regroup untuk mendefense mid lane. Ya udah, Onyx langsung take over dari turtle-nya. Tidak ada perfect objektif. Berbeda dengan game yang kedua. Tapi San sama Keyboy nggak terlalu connect di game ini ya. Di turtle pertama oke, mereka bisa combo dengan sangat baik. Tapi tadi sepertinya lagi-lagi ada miscom. Keyboy terlalu cepat atau memang dari San yang belum ready? Ya, aku merasa juga di situ butuh Skylar dengan damage-nya, Lim. Gak bisa kalau cuma mengandalkan Kagura. Wah, retri. Oh, dia retri ya, Sunset. Ya, tapi masih ada Flea dari Seimei Umbrella. Dan di posisi ini harusnya Sans gak bakal mudah untuk di take off. Dan mungkin saja targetnya harus berganti lagi nih. Dari Lutfi mungkin sebagai salah satu yang bisa di final slash seperti tadi. So agresif sepertinya Keyboy dengan Tyler Strike menuju ke arah Kar. Coba untuk dibawa up dengan Venom Isaac mendefense karena supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Oh, dibalikin! Satu Final Slash membalikan keadaan. Dong run walking
membuat dari Keyboy tidak selamat. Tapi itu kan keadaan Ryu. Tentu saja Onyx lebih unggul dari team fight barusan. Lagi-lagi ya tadi blind title strike-nya, Be. Prediksi siapapun yang di sana pasti dimakan dan Cars lah target yang ada walaupun Cars selamat. Wah, ini benar-benar dapetin bonus yang menarik dari Onyx. Pertukarannya adalah Andoryu. Targeting dari Kairinya terlalu tajam. Dan Cars memang adalah orang yang menurutku paling tepat untuk bisa di Tsunami Slam. Menurutnya akan coba untuk ditabrak lagi walaupun 4 member nih dari Navi nggak tanggung-tanggung, mereka semua ready, mereka semua hadir dan midnya masih ke defense. Skylar masih farming. Ingat sebagai marksman, dia adalah orang yang harus menjaga posisi karena Navi front to back-nya akan sangat mematikan sekali. Apalagi ada Shiva dengan Ruby. Ini menandakan Lancelot dari Kairi gak bisa asal masuk ke belakang karena ada Ruby. Ya. Dari tadi Shiva emang jadi stopper banget untuk siapapun. Ngejawab banget ya. Kalau memang nggak bisa untuk initiate nih, ya udah tempelin core-nya aja. Berdiri sebelah Yisansin, siapapun yang mau masuk pegangin itu udah lebih dari cukup kok. Iya, karena Yushin-nya bakal memberikan damage yang tinggi untuk siapapun yang ingin mendekati dia. Dan dengan Sans yang sulit untuk dipegang sama teman-teman dari Navi, PR mereka mau nggak mau hantam Keyboy, hantam Lutfi sih. Trigger vengeance-nya. Cuma itu mungkin yang bisa menjadi solusi atau berharap Kairi mengeluarkan Tondrosnya dan nanti bakal dipunish. Mungkin sama Hamro atau mungkin sama Cars kalau menurutku. Wah, tapi udah kebuka visionnya nih, nonton Joker. Ada Joker. Bawahnya belum didorong juga. Mereka coba untuk ambil rumput-rumput yang tadi dikuasai oleh Onyx. Bahkan Kairinya ini udah setengah dari HP. Iya lagi. Mau nggak mau harus ditarik ulur kembali, cari darah lagi. Dan untuk Navi mereka harus coba untuk setup dengan lebih baik. Keyboy lakukan satu title strike yang menuju ke arah Shiva di arah baik belakang. Tapi Keyboy dengan flicker masih bisa mundur. Tidak dengan Afro termakan di tangan Skylar. Bahkan Cars dia terkena petir Rhapsody. Dan menuju ke arah dan atas saat lagi. Cars masih terlalu tanky. Tapi gak akan bertahan lebih lama. Damage Skylar plus Sky Piercer. Tumbang sudah Cars. Teamfight yang terbagi dua tadi. Mungkin ada miss positioning juga, namun Mountain Shocker kembali ngebuka vision. Lordnya mungkin masih akan dikontes. Wah, kalau di kontes ada Shiva di depan. Armo mereka coba untuk dilakukan bersama dengan Flicker dan akhirnya Lutfi menjadi korban. Andoryu menjadi posisi yang lebih baik dan Shiva makan. Satu damage terakhir dari Skylar. Tershutdown di posisi yang tidak enak untuk dirinya. Itu dia flicker agresif tadi untuk mengejar ke arah Shiva. Memang Shiva tumbang, tapi sayangnya masih ada ukir. Sementara Lord akan kembali ditarik ulur. Mengingat kedua jungle kembali spawn. Mountain Shocker, Keyboy miss. Keyboy hampir saja mendapatkan ke arah Andoryu. Tapi miss, ini bakal berat sekali untuk Keyboy itu sendiri. Pada rasa Keyboy ke EOG diantarkan. Keyboy, no way out. Bawahnya harus dorong sih. Ini bawahnya masalah nih untuk teman-teman dari Onyx. Udah pasti. Lordnya pun akan dipegang. Tapi untungnya di Skylar yang defense. Skylarnya show, itu yang mungkin bakal jadi sinyal untuk Navi Olive. Yes. Dengan maju ke arah depan, lihat bagaimana Lutfi juga saat bakal coba untuk dikeroyok habis-habisan. Final slash dan juga vengeance. Jadi satu jawaban tapi tertentu. Motor Skylar sudah hidup kembali. Mendapatkan power spike dan double kill-nya. Shiva dalam masalah. Meriam. Skylar. Rhapsody. Dan Sonata. Untuk Skylar. Prince Skylar menyelamatkan hari dari Onyx. Dengan maniak yang diamankan, Lord di-secure. Onyx membalikan keadaan. Sama seperti video awal ketika Skylar datang, you miss me. Skylar dengan maniak sekarang bahkan beranjak ke high ground. Wah, tinggal berdua sekarang. Afro sudah hadir kembali, tapi Lord di slow boost di area bottom lane. Tapi base turret di mid-nya sudah hancur berantakan. Udah pasti ini bakal jadi kerugian buat Navi. Mereka kehilangan base turret di area mid lane. Rose Gold nanti untuk Cars untuk bertahan hidup lebih lama lagi. Tapi ingat, Lutfi-nya sudah punya Oracle juga menjawab. Life Bane effect yang dimiliki sama Navi. Lord akan merge dari bawah. Lord yang mulai masuk, walaupun conceal, Keyboy akan mencari target ya. Ya, siapapun udah bisa dimakan dengan power spike Skylar dengan maniak barusan. Jadi saya udah tambahin Skypierce yang lebih berbahaya lagi dari startnya. Tinggal menjadi eksekutor paling handal dari Onyx. Kombinasi bersama Sans dan juga Skylar akan menjadi jawaban. Base turret semuanya hancur. 13 target hilang. Navi, mereka sedikit kecurian tadi dari momen Lord dan satu momen saja yang dibutuhkan oleh Onyx. Semua dipegang.
sekarang semua penguasaan mapnya langsung dipegang sama Onyx. Maniac dari Skylar 8 kill dan ini menjadi debut untuk Kagura bagi Suns sepanjang karirnya di MPL ID sejak season yang ke-6 dan menjadi hero ke-50 untuk Hero Full Suns. Ya. Soalnya sebelumnya nggak mau Mas Yes. Ya, waktu di MDL saya bikin Kagura nggak mau bang, sorry bang. Katanya nggak suka. Ya sekarang balik lagi kebutuhan tim. Itu Karena dia. emang Kagura juga bagus untuk engage Malaysia. Ya, dan si P-nya terlalu depan sepertinya bakal dalam masalah termakan sudah walaupun ada AOG dari Abro, tapi gak bisa menolong. Kontrol diantarkan dan Abro mencari korban di tangan Skylar Flicker karena depan. Mencoba untuk lebih agresif. Malaysia! Best turret terbuka. Sang ladang membuat Navi harus mengakui keunggulan 2-1. Raja Langit, landak yang terlalu kuat. Belum ada yang bisa untuk memecahkan match rate dari Onyx, bahkan Navi yang mempunyai kesempatan yang begitu besar masih gagal juga. Onyx terlalu kuat. Sayembara untuk tim-tim lain